Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi SMK Ibu khususnya kelas 10 siap untuk menerima pembelajaran? Saya harap semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa protokol kesehatan. Jangan kemana-mana bila tidak dibutuhkan. Oke, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Jadi maksudnya di sini setelah merdeka tahun 1945 kita tidak langsung begitu saja merdeka. Kita masih dijajah oleh Belanda dalam masa yang disebut dengan masa agresi militer Belanda ke-1 dan ke-2. Oleh sebab itu, maka di sini bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk perjuangan. Baiklah, kita akan melihat cuplikan bagaimana Jepang menyerang Pearl Harbor. Ini adalah awal dari Perang Dunia Kedua yang terjadi di daerah Asia Pasifik. Bisa dilihat ini ke pangkalan Jepang. Oke, dari cuplikan tersebut kita bisa melihat bagaimana kekuatan Jepang yang berhasil menguasai hampir seluruh Asia Pasifik pada saat itu. Untuk kalian yang penasaran dengan videonya, silahkan di googling atau di YouTube atau menghubungi Pak Guru. Pak Guru ada videonya. Oke, kita lanjutkan. Setelah ini saya akan menampilkan beberapa slide foto kepada kalian. Dari beberapa foto tersebut saya ingin kalian memahami kondisi sebelum kemerdekaan itu seperti apa, setelah kemerdekaan itu seperti apa. Oke. Oke, ini adalah potret dari seorang Indonesia yang berada di wilayah Jawa. Dari foto ini bisa dilihat bahwa kondisi sebelum kemerdekaan memang sangat memprihatinkan. Dari foto ini saya harap kalian bisa mensyukuri apa yang kalian punya sekarang. Nah, ini adalah foto dari saat pejuang-pejuang Indonesia harus hijrah ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Indonesia. Bisa dilihat banyak pejuang di sana yang tidak mempunyai alas kaki, bukan karena mereka tidak ingin, tapi karena kondisi yang masih belum memungkinkan. Nah, ini seorang penjual jeruk dan durian di Jawa tahun 1948. Lihat kondisinya, bahkan bajunya saja seperti itu. Nah, ini foto dari pendiri bangsa Indonesia. Ada Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir. Ya. Selanjutnya, kondisi di mana saat tawanan Indonesia atau pejuang Indonesia ditangkap oleh tentara Belanda. Selanjutnya, ini adalah latihan saat di mana tentara Indonesia yang tidak mempunyai senjata memakai bambu runcing. Jadi bambu runcing itu bukan mitos ya, memang benar digunakan. Karena apa? Karena belum semua pejuang Indonesia mempunyai
senjata. Nah, kembali ke wilayah Jember. Di wilayah Jember ada yang disebut dengan Tugu Suruji. Di mana tepatnya? Kalian harus cari tahu sendiri. Kemarin sudah ada yang bisa menjawab pertanyaan saya, itu anak 10 AK3. Dia dapat hadiah dari saya. Ini di mana alun-alun Jember di masa lampau. Tulisannya ini ada Bondowoso di sini ya. Yang lain masih tidak bisa terbaca. Tapi ini dipastikan ini adalah alun-alun Jember. Ini adalah monumen yang didirikan untuk mengenal Letkol Muhammad Suruji dan Dr. Subandi. Letkol Muhammad Suruji diabadikan menjadi universitas, Subandi diabadikan menjadi nama rumah sakit terbesar se-Jember. Oke, bisa dilihat. Seandainya kalian hidup zaman kemerdekaan, kalian akan seperti ini. Bahkan baju pun kalian tidak punya. Jadi maksud saya, banyak-banyaklah bersyukur walaupun kalian masih belum hidup secara berkecukupan. Ini kondisi tentara Belanda. Kantor pos dan telegraf Kalista jelas sekali ini saat itu diambil di daerah Kalista. Letaknya ini di dekat stasiun Kalista. Oke, ini adalah seorang pejuang Indonesia. Banyak pejuang Indonesia, diantaranya adalah perempuan. Jadi waktu itu perempuan sudah mengambil peranan yang sangat penting dalam kemerdekaan Indonesia. Ini Kota Malang, pejuang-pejuang yang ada di Kota Malang. Oke, cukup. Kembali ke pembahasan inti. Oke, pembahasan inti kita adalah menganalisis strategi dan bentuk perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu. Bentuk perjuangannya itu ada dua, melalui jalur. Oke, kita cari dulu. Melalui jalur fisik. Fisik itu pertempuran, dan melalui non fisik. Non fisik ini adalah diplomasi. Selain itu, selain melawan sekutu dan Belanda, Indonesia juga harus berhadapan dengan yang dikenal dengan pemberontakan. Pemberontakan ini lebih rumit daripada mengusir penjajah. Kenapa? Karena yang dilawan adalah saudara-saudara kita sendiri. Oke, lanjut. Yang pertama, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan ini dari segi fisik atau pertempuran. Banyak sekali pertempuran yang ada di Indonesia, tapi yang monumental atau besar itu ada beberapa. Yang pertama, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Surabaya 10 November. Nah, khusus pertempuran Surabaya 10 November ini dilatar belakangi oleh resolusi jihad yang ditandatangani oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, sebagai sekolah yang berlandaskan pondok pesantren, kita harus paham sejarah peristiwa 10 November karena ini menyangkut tentang pesantren. Santri-santri banyak sekali yang meninggal, mereka menjadi syuhada dalam pertempuran. Nanti saya kasih tugas sendiri tentang peristiwa 10 November. Pelagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, peristiwa Medan Area, dan peristiwa Merah Putih di Biak. Itu adalah perjuangan-perjuangan berskala besar yang ada di Indonesia. Nanti saya akan kasih materi dan modulnya. Saya harap kalian membaca. Selain membaca, saya kasih tugas untuk mencari referensi lain tentang materi-materi yang saya sebutkan tadi. Oke, lanjut. Perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dengan cara diplomasi. Yang pertama, pertemuan Jakarta 10 Februari 1946. Nah, pertemuan ini walaupun dianggap sebagai kegagalan, tapi ini adalah awal dari diplomasi bangsa Indonesia. Di sini ada poin yang sangat merugikan Indonesia. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran untuk federasi yang memiliki pemerintahan sendiri dalam lingkungan kerajaan Belanda. Jadi Indonesia masih tunduk kepada negara Belanda atau kerajaan Belanda. Artinya tidak merdeka secara sepenuhnya. Ini perjanjian yang
menurut saya ini merugikan karena poin-poinnya banyak yang menguntungkan Belanda. Tapi ini awal dari diplomasi. Yang kedua, pertemuan Hoge-Valuwe. Indonesia menuntut pengakuan Belanda atas klausul bekas jajahan Belanda, tetapi Belanda menolak, meminta Indonesia meminta Belanda untuk mengakui wilayah Indonesia hanya atas Jawa, Sumatera dan Madura. Ini juga merugikan bangsa Indonesia, tapi ini sebuah kemajuan. Agresi militer Belanda 21 Juli 1947 di Jawa dan Sumatera. Jadi saat agresi militer ini Indonesia, terutama Jawa dan Sumatera itu dikuasai lagi oleh Belanda. Akan tetapi secara diplomasi Indonesia diuntungkan. Kenapa? Indonesia menjadi negara yang diserang oleh Belanda, sehingga Belanda ditekan oleh negara-negara yang ada di PBB. Setelah itu ada perundingan Renville. Perundingan Renville ini yang isinya persetujuan gencatan senjata Indonesia Belanda. Pokoknya adalah Belanda tetap memegang kedaulatan atas wilayah Indonesia sampai dibentuk RIS. Jadi Renville ini juga merugikan karena yang memegang kekuasaan adalah Belanda. Ini ada poin-poinnya, nanti dicari sendiri atau tanya Pak Guru ya di Google Classroom Pak Guru ya. Agresi Belanda kedua 19 Desember 1948. Walaupun sudah terjadi agresi yang pertama, tapi Belanda tetap melanjutkan agresinya. Agresi itu penyerangan ya. Selanjutnya konferensi Asia di New Delhi. Ini ada poin-poinnya, bisa kalian baca sendiri. Perundingan Rum Royan, konferensi Inter-Indonesia, konferensi Meja Bundar. Nah, dari konferensi Meja Bundar ini menghasilkan kedaulatan Indonesia. Pada 23 Desember 1948, delegasi RI Republik Indonesia Serikat dipimpin oleh Muhammad Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani akte menyerahkan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Jadi resmi pada tanggal itu Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri. Perjuangan bangsa Indonesia menghadapi pergolakan pemberontakan. Nah, ini ya yang rumit sekali. Yang pertama, pemberontakan PKI Madiun 1948. PKI ini orang-orang Indonesia juga, kan sulit. Bayangkan kalian berkonflik dengan saudara kalian sendiri, kan sulit. Mau perang, nanti kalau berhadapan-hadapan kasihan, kalau dibunuh, kalau tidak dibunuh kalian yang dibunuh, kan sulit. Ini pemberontakan PKI Madiun. PKI ini sudah mulai memberontak sejak tahun 1948. Jadi bukan hanya G30 SPKI yang terjadi 1965. Kalau kalian tidak mengerti, Pak, ya itu kan peristiwa lama, Pak. Kenapa diingat-ingat? Biar kalian belajar dari sejarah. Saya yakin buyut-buyut kalian itu di 1965 itu pernah merasakan bagaimana kondisi saat PKI itu memberontak. Itu sangat menyeramkan sekali. Pemberontakan DITI ini ingin mendirikan negara Islam Indonesia. Nah, kenapa Pak negara Islam tidak boleh di Indonesia? Tidak ditentang pendiriannya oleh negara Indonesia, karena negara Indonesia itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Yang membuat siapa? Yang membuat ulama. Tapi kok Indonesia, Pak, masih banyak pencuri, Pak, Pak. Ya, itu masa silanya yang salah, ketuhanan yang Maha Esa yang salah, bukan. Itu dari orang-orangnya yang belum mengamalkan ajaran agama Islam. Selanjutnya DITI di Aceh banyak sekali ya. Oke, nanti di Google Classroom saya akan upload materi ini, tapi jangan hanya di download ya, tapi dipelajari. Sekian materi dari saya. Nanti selanjutnya akan saya kasih materi di Google Classroom. Bapak akhiri.
Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.